Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Kali ini kita akan membahas sistem produksi peralatan konversi energi. 1. Aneka produk bidang konversi energi. Sumber-sumber energi baru terbarukan terus dikembangkan di beberapa negara bahkan di Indonesia. Kolaborasi bersama dalam pengembangan konversi energi sudah mulai dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh sistem produksi bidang konversi energi di antaranya A. Konversi energi angin. Indonesia memiliki potensi tenaga angin yang merupakan salah satu sumber energi terbarukan terutama di kawasan pesisir. Angin merupakan pergerakan udara yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara yang merupakan hasil dari pengaruh ketidakseimbangan pemanasan sinar matahari terhadap tempat-tempat yang berbeda di permukaan bumi. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Baling-baling yang digunakan untuk mengubah angin menjadi putaran rotor. Ekor yang dipasang pada kincir angin digunakan untuk membantu kincir mengarah pada arah angin dari berbagai arah. Kincir angin ditopang oleh menara yang dapat kita lihat. Berbagai jenis menara antara lain jenis turbular, menara kaki 3, dan menara kaki 4. Jika kita amati pembangkitan listrik energi angin, beragam jenis baling-baling yang digunakan di masyarakat. Model baling-baling yang sudah banyak diterapkan menggunakan 3 sudu. Turbin angin merupakan komponen yang dapat menghasilkan listrik. Tenaga angin merupakan sumber energi yang berasal dari tenaga kinetik angin untuk menghasilkan tenaga mekanik. Tenaga mekanik ini dimanfaatkan untuk memompa air atau dikonversikan lebih lanjut menjadi listrik dengan bantuan generator. B. Konversi energi surya atau matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik atau PV merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell secara langsung. Sel surya beragam ukurannya. Jika membutuhkan daya output yang lebih besar, sel surya disusun dalam bentuk modul. Komponen yang digunakan dalam pembangkit listrik energi surya antara lain modul surya, regulator, aki, inverter, DC atau AC, dan beban listrik. Keuntungan pembangkit listrik tenaga surya adalah mengubah energi surya menjadi listrik secara langsung tanpa menggunakan generator. Penerapan pembangkit listrik tenaga surya dapat kita jumpai di rumah-rumah tinggal, penerangan jalan umum, untuk pertanian, industri kecil, wisata kuliner, perikanan. Penggunaan dalam skala kecil diantaranya terdapat pada kalkulator, jam tangan, mainan. Energi surya yang dipancarkan oleh matahari dapat diubah menjadi energi lain seperti energi listrik dan energi panas. Penggunaan energi panas sebagai pemanas air dengan bantuan alat yang dapat menyerap dan mengumpulkan panas melalui sirkulasi air yang dilengkapi dengan pompa, pengendali atau kontrol tangki. Energi surya dapat menghasilkan listrik melalui sel fotovoltaik yang tergabung dalam suatu modul. Sel fotovoltaik memiliki ukuran yang beragam mulai dari 0,5 sampai 4 inci. Saat ini,
Sudah dikembangkan energi hibrid, yaitu pembangkitan energi listrik yang berasal dari perpaduan dua atau lebih sumber energi yang berbeda, misalnya energi surya dan energi angin, untuk mencapai kecukupan ketersediaan listrik yang dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga hibrid saat ini sudah dikembangkan di Pantai Baru, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY Yogyakarta. Lokasi ini terdapat 33 menara turbin angin berdaya listrik 56 kW dan 218 panel surya berkapasitas 27 kW. C. Energi air. Arus air menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Konstruksi generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat. Jika digerakkan oleh turbin, medan magnet itu dapat membangkitkan listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin yang kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik melalui generator listrik. Energi hidro dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tergantung dari aliran atau gerakan air yang dialirkan melalui pipa atau pintu air yang dialirkan untuk menggerakkan turbin yang berakibat pada berputarnya generator yang dapat menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil dikenal dengan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil yang sering diistilahkan dengan mikrohidro dalam kurung sampai 1000 watt dan pikohidro kurang dari 5000 watt cocok dikembangkan di daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh energi listrik atau di daerah yang masih membutuhkan kurang pasokan listrik. Pembangkitan listrik sampai mencapai 1000 kW sering diistilahkan dengan mini hidro. Arus air menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Di dalam generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat dan jika digerakkan oleh turbin akan dapat membangkitkan listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Debit aliran air sepanjang tahun harus tetap dijaga jika dikembangkan pembangkitan listrik mikrohidro atau pikohidro. Untuk itu dibutuhkan kepedulian bersama, menjaga kelestarian hutan, dan memperbaiki lingkungan alam agar tetap bisa memberikan suplai air dalam rentang waktu yang panjang. Kita harus menahan diri untuk kepentingan-kepentingan yang mengganggu kelestarian lingkungan agar tetap terjaga ekosistem yang ada. Tanaman dan hewan bisa hidup berdampingan dan bersama-sama dapat saling menguntungkan dan menyejahterakan masyarakat setempat. D. Biogas. Biogas yang berasal dari kotoran sapi atau manusia disalurkan pada bak penampung dan melalui lubang pipa kotoran disalurkan ke digester atau pengolah. Kotoran dicampur dengan air, dimasukkan ke dalam tangki pencampur, diaduk hingga merata, membentuk lumpur kotoran atau sluri. Sebelum masuk ke dalam digester untuk menghasilkan gas bio, endapan lumpur di dalam digester disalurkan keluar dan masuk ke dalam tangki atau bak penampung yang berupa lumpur sisa dari proses. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas adalah gas yang mudah terbakar. Proses pencernaan yang dilakukan oleh bakteri metanogen menghasilkan gas metanin atau CH4.
Bakteri metanogen bekerja dalam kondisi lingkungan yang kedap udara dan secara natural hidup dalam limbah yang mengandung bahan organik, seperti kotoran manusia, binatang, dan sampah organik rumah tangga. Bahan organik pada umumnya dapat diproses untuk menghasilkan biogas, dan untuk sistem energi biogas sederhana hanya dari bahan organik yang homogen seperti kotoran, air kencing hewan ternak. Biogas yang dihasilkan dari digester dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti untuk memasak, dalam kurung kompor, penerangan, penggerak, dan salah satunya digunakan untuk pembangkit listrik energi biogas. Kelangsungan hidup bakteri metanogen dalam reaktor sangat menentukan dalam keberhasilan proses pencernaan seperti temperatur, keasaman, dan jumlah material yang dicerna. Adapun tahapan pencernaan yang dimaksud adalah hidrolisis, di mana molekul organik diuraikan menjadi bentuk karbohidrat, asam amino, asam lemak. Proses penguraian untuk menghasilkan amonia, karbon dioksida, dan hidrogen sulfide atau asidogenesis. Proses penguraian asidogenesis guna menghasilkan hidrogen, karbon dioksida, dan asetat, dalam kurung asetogenesis. Metanogenesis merupakan tahapan selanjutnya yang dapat menghasilkan gas metanin atau CH4 dan produk lain berupa karbon dioksida, air, dan sejumlah senyawa gas lainnya. Biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan, sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui. Tumbuhan di mana jika terkena matahari terjadi reaksi dalam proses fotosintesis yang menghasilkan energi. Sampah padat dari pemukiman atau yang diproduksi dari tumbuhan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas, di mana energi panas ini digunakan untuk tenaga uap dan listrik. Energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan, oleh sebab itu energi ini dikatakan energi terbarukan. Penggunaan panas bumi selain untuk pembangkitan listrik, energi panas bumi juga dapat digunakan antara lain untuk menghangatkan sebuah bangunan, pengeringan hasil pertanian seperti buah dan sayuran, sterilisasi susu, dan pengeringan makanan. 2. Manfaat produk bidang konversi energi. Energi listrik yang dihasilkan dari upaya konversi energi dapat dimanfaatkan untuk penerangan, kegiatan produksi pada industri kecil, serta kegiatan yang bersifat edukasi. Manfaat produk rekayasa konversi energi dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. A. Keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari ketergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. B. Pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. C. Ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. D. Menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. E. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, diantaranya membuat es balok untuk pengawetan ikan,
untuk pendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan, kegiatan di industri kecil. F. Terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. 3. Potensi produk bidang konversi energi di daerah. Keberagaman potensi energi yang tersedia dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Produksi rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Contoh, limbah hasil pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan energi baru terbarukan. Potensi alam berupa sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun dan potensi angin di daerah pantai yang memungkinkan untuk pembangkit energi baru terbarukan melalui panel surya dan turbin bertenaga angin. Energi listrik yang dibangkitkan oleh panel surya dan turbin bertenaga angin berpotensi untuk dimanfaatkan pada proses elektrolisis air guna memproduksi gas H2 yang dapat dipakai dalam fuel cell, bahan bakar baru, gas H2 dan O2 sebagai alternatif yang tepat sebab gas buang berupa air sangat ramah lingkungan. Tanaman seperti jagung, singkong, tebu, nira, sagu, sorghum, berbagai jenis rumput laut, kayu yang mengandung selulosa, perencanaan yang baik, melakukan upaya budidaya dengan menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang akan dapat memberikan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisa SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal, wirausaha atau perusahaan. Analisa internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang yang ada di masa mendatang serta ancaman dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.